Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursifa Aulia dari Lokal 6B non reguler NPM 182006515, nomor absen 32. Buatan video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembangunan dari dosen pembimbing yaitu Bapak Jumaidi SAP MT. Saya meminta maaf terlebih dahulu apabila dalam video penyampaian materi kali ini terdapat suara-suara bising. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kelembagaan keagamaan, yaitu meliputi 1. Masalah atau peristiwa pada lembaga keagamaan. 2. Tujuan didirikannya lembaga keagamaan. 3. Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan keagamaan. 4. Lembaga pemerintahan apa saja yang terkait dengan keagamaan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari lembaga keagamaan itu sendiri. Lembaga agama ialah organisasi yang dibentuk umat beragama dengan tujuan memajukan kepentingan hidup beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh umat beragama. Lembaga agama juga dapat diartikan sebagai lembaga yang mengatur tingkah laku atau kehidupan manusia yang ada kaitannya dalam hidup beragama. Menurut para ahli, yaitu Horton dan Hon, mereka menjelaskan bahwa agama adalah sebuah sistem keyakinan dan sarana bagi sekelompok orang untuk menafsirkan juga menanggapi terhadap hal yang mereka rasakan sebagai supranatural dan kudus atau suci. Menurut William Kornblum, agama adalah sebagai jawaban logis terhadap permasalahan dari keberadaan manusia yang membuat dunia menjadi berarti. Menurut Broadje, lembaga agama adalah lembaga yang bertujuan mengatur kehidupan manusia dan beragama. Selanjutnya, adanya keberagaman agama di Indonesia dimungkinkan melahirkan konflik agama dan menghantui perdamaian bangsa Indonesia. Oleh karenanya, dibutuhkan peran dari berbagai pihak untuk mencegah timbulnya konflik keagamaan di Indonesia. Konflik keagamaan bisa didefinisikan sebagai perseteruan atau pertikaian, baik berupa aksi damai maupun aksi kekerasan, menyangkut nilai, klaim, dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan, atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah berkata bahwa awal mula dari konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia maupun internasional biasanya muncul akibat adanya pendangkalan pemahaman agama yang dilakukan oleh para pemeluk agama. Selain itu, formalisasi ajaran agama menjadi hukum positif yang rawan memicu konflik keagamaan di Indonesia. Menurut Gus Dur, pengaruh paham agama tradisionalis yang diimpor ke Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap munculnya konflik keagamaan yang ada di Indonesia. Paham agama tradisionalis ini pada umumnya ingin menghancurkan sekat-sekat nasionalisme dan kebudayaan setempat. Yang jelas, hal ini rawan sekali memancing konflik keagamaan di Indonesia. Konflik atau masalah agama yaitu suatu pertikaian antara agama, baik antara sesama agama maupun dengan agama lain. Setiap agama memiliki cara beribadah yang berbeda-beda. Nah, perbedaan itu dipersatukan dengan Pancasila. Hubungan antara negara dan agama di Indonesia tidak bisa dipisahkan. Negara berperan melaksanakan pembangunan bidang agama berupa pembinaan terhadap agama-agama yang dianut masyarakat di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Peran pembinaan agama-agama ini merupakan bagian dari pembangunan nasional. Selanjutnya, konflik antar umat beragama peluangnya sangat kecil, apalagi agama Islam pemeluknya mayoritas 87% dengan agama lain yaitu minoritas 13%. Mengapa demikian? Karena Islam sebagai agama pembawa perdamaian untuk alam semesta dan budaya masyarakat Indonesia yang toleran. Konflik yang muncul dalam kehidupan masyarakat adalah sesama penganut agama Islam. Konflik yang dimaksud di sini adalah konflik antara kelompok modernis dan tradisionalis pada level masyarakat mengenai isu yang bersifat
teknis dan konflik antara kelompok Islamis dan nasionalis. Selanjutnya, tujuan didirikannya lembaga keagamaan itu sendiri ialah 1. Untuk mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan beragama. 2. Untuk mengatur dan meningkatkan kualitas hidup keagamaan setiap umat beragama. 3. Untuk mengembangkan dan meneruskan serta memperjuangkan keutuhan agama tersebut dan menyebarkannya. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan keagamaan. Upaya pencegahan konflik keagamaan dengan berbagai jenisnya ini wajib diantisipasi oleh pemerintah dan berbagai pihak agar tidak berakhir pada konflik kekerasan. Contohnya seperti memberikan solusi 1. Solusi pembangunan bidang agama di Indonesia, khususnya permasalahan umat Islam, dengan tetap berpedoman landasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, solusi pembinaan berkaitan konflik antara Islam tradisionalis dan modernis adalah mendorong pemimpin Islam modernis dan tradisionalis untuk melakukan dialog atau percakapan, memberikan pemahaman yang utuh pada masyarakat. Ketiga, yaitu upaya pembinaan berkaitan dengan konflik Islam-Islamis dan Islam nasionalis adalah optimalisasi peran ulama NU Muhammadiyah meredakan perbedaan dan peran untuk memberi pemahaman ajaran agama Islam yang kafah kepada masyarakat. Yang keempat yaitu lembaga pemerintahan apa saja yang terkait dengan lembaga keagamaan. Untuk lembaga pemerintahannya 1. Kementerian Agama, 2. Majelis Ulama Indonesia. Untuk agama Katolik ada Konferensi Wali Gereja Indonesia yaitu KWI. Untuk agama Kristen ada Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Untuk agama Buddha ada Perwakilan Umat Buddha Indonesia yaitu Walubi. Selanjutnya untuk agama Hindu ada Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Untuk agama Konghucu ada Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Nah, mungkin itu saja sedikit penyampaian saya mengenai lembaga keagamaan yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada materi saya atau penyampaian saya yang kurang jelas atau sulit dipahami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.